وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang terdapat dalam bab yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara pelaksanaan salatul Jumaah. Dan pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan hadis Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat Jumat untuk ditegakkan bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah mamluk, jika dia seorang budak, sebab termasuk di antara syarat wajibnya salatul Jumaah apabila orang tersebut statusnya hur, orang yang merdeka, bukan seseorang yang berada dalam perbudakan. Adapun jika dia berstatus sebagai budak, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan hadis ini menunjukkan bahwa seorang mamluk atau seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menegakkan salatul Jumaah, kecuali apabila tuannya memberikan izin kepadanya untuk menegakkan. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'ah, wanita. Sebab termasuk di antara syarat wajibnya salatul Jumaah adalah az-zukurah, orang-orang menegakkannya dari kaum lelaki. Adapun wanita tidak diwajibkan. Namun apabila dia menegakkan salatul Jumaah, maka hukumnya sah pelaksanaan salatul Jumaah yang dilakukan oleh seorang wanita. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabi, seorang anak yang belum mencapai usia balik. Sebab hukum taklif, hukum syariat diarahkan kepada orang-orang yang telah mencapai usia balik. Kewajiban-kewajiban, perintah-perintah diarahkan kepada mereka. Adapun jika seorang belum mencapai usia balik, maka tidak ada kewajiban. Namun jika dia menjalankannya dan menegakkannya, maka insyaallah ta'ala dia mendapatkan pahala dari amalan ketaatannya tersebut.
Dan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dalam keadaan sakit. Sakit yang menyebabkan dia tercegah untuk mendatangi masjid untuk menegakkan salat al-Jum'ah. Yang apabila dia keluar ke masjid maka dapat memudaratkan dirinya, semakin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya dan menyulitkan bagi dia. Namun apabila dia tetap berusaha meskipun dalam kondisi sakit, maka dia tetap ingin mendapatkan pahala yang besar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mendatangi masjid meskipun dalam keadaan sakit, maka yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat dan as-salafus salihun, mereka meskipun dalam kondisi berat, mereka berusaha untuk mendatangi masjid meskipun dalam kondisi dipapah oleh dua orang untuk diberdirikan dalam shaf dalam pelaksanaan salat berjamaah. Maka ini 4 golongan yang disebutkan di dalam hadis Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, dan telah kita sebutkan pula bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, yang masyhur dengan penyebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، tidak ada kewajiban untuk menegakkan salatul Jum'ah bagi seorang musafir. Rawahu At-Tabarani bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang lemah. Dan di sini Al-Hafidh rahimahullahu taala telah menghukumi bahwa riwayat At-Tabarani ini adalah riwayat yang lemah, yang menjelaskan tentang hukum gugurnya kewajiban seorang musafir untuk melaksanakan salat al-Jum'ah. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh bi isnad dhaif dengan sanad yang lemah, yang menunjukkan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan apabila kita melihat silsilah rantai perawi dari riwayat ini, maka kita akan mendapati hadis ini bukan hanya lemah, namun sangat lemah. Sangat lemah sekali. Sebab hadis ini diriwayatkan dari jalur seorang perawi yang bernama Abdullah bin Nafi'. Abdullah bin Nafi' meriwayatkan hadis ini dari ayahnya Nafi'. Nafi' meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan perawi yang bernama Abdullah bin Nafi' ini adalah perawi yang dicerca oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ibn Hibban,
menghukumi perawi yang bernama Abdullah bin Nafi' sebagai munkarul hadis. Hadis yang munkar. Dan kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam mencerca seorang perawi, beliau termasuk di antara perawi yang lembut di dalam kata-kata beliau pada saat melemparkan cercaan atau jarah kepada seorang perawi. Sehingga apabila beliau menjarah atau mencerca seorang perawi dengan jarah yang keras, maka ini menunjukkan bahwa perawi tersebut sangat-sangat tidak pantas untuk diambil riwayatnya. Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menuduhkan cercaan Al-Imam Al-Bukhari kepada seorang perawi apabila beliau mengatakan munkarul hadis, maka ini menunjukkan bahwa perawi tersebut la tahillu riwayatu an, tidak dihalalkan untuk meriwayatkan darinya. Yani tidak sepantasnya seorang mengambil hadisnya disebabkan karena hadisnya atau riwayatnya adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dijadikan sebagai penguat. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dijadikan sebagai penguat. Sama sekali tidak bermanfaat. Demikian pula An-Nasa'i rahimahullah, ketika beliau menghukumi Abdullah bin Nafi' ini, beliau mengatakan matrukul hadis, bahwa perawi ini matruk. Dan biasanya hukum matruk, hadisnya ditinggalkan, ini terhadap seorang perawi yang sangat lemah, yang tertuduh bahwa dia meriwayatkan hadis-hadis yang dikhawatirkan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat ini. Dan Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau lebih menguatkan bahwa yang sahih dari riwayat ini adalah riwayat yang mauquf dari ucapan Abdullah bin Umar dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari kandungan hadis Abdullah bin Umar ini yang menyebutkan bahwa bagi seorang musafir tidak ada kewajiban untuk menegakkan salatul Jum'ah. Meskipun hadis ini adalah hadis yang lemah dan tentunya kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Sebab yang sahih, dan ini merupakan amalan ahlul hadis, tidak diperbolehkannya berhujjah dengan hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dan bahkan yang sahih bahwa hadis-hadis yang dhaif tidak bisa pula dijadikan sebagai hujjah dalam meriwayatkan fadailul a'mal. Fadail al-a'mal, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amalan. Walhamdulillah, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah cukup bagi kita daripada meriwayatkan hadis-hadis yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah disebabkan karena kelemahannya. Lalu setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, lalu apa hukum seorang musafir melaksanakan salatul Jum'ah? Apa hukumnya seorang musafir menegakkan salatul Jum'ah? Yang sahih dalam hal ini, dan itu adalah pendapat jumhur ulama, bahwa musafir tidak ada kewajiban untuk menegakkan salat al-Jum'ah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti pada saat Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan hajjatul wada',
menunaikan ibadah haji, pada saat beliau berada di Arafah, wukuf di Arafah, dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Itu bertepatan dengan hari Jumat. Namun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya yang menjelaskan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berada di Arafah, beliau tidak menegakkan salatul Jumat. Beliau mengerjakan salatul zuhur yang dijamak dengan salat al-asr. Beliau mengerjakan salatul zuhur yang dijamak dengan salatul asr. Dan beliau tidak mengerjakan salatul Jumat. Disebabkan karena kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu mereka berstatus sebagai orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Dan mereka tidak menegakkan salatul Jumat. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa salatul Jumat tidak ada kewajiban bagi seorang musafir. Tidak ada kewajiban bagi seorang musafir. Dan dikuatkan lagi dengan amalan para sahabat. Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka yang berstatus sebagai khalifah pada masanya dalam keadaan tidak dinukilkan dari mereka pada saat menunaikan ibadah haji atau yang lainnya, bahwa mereka mengerjakan salatul Jumat dalam safar-safar mereka, dalam perjalanan-perjalanan mereka. Maka ini menunjukkan wallahu ta'ala alam bahwa bagi seorang musafir tidak ada kewajiban untuk menegakkan salat al-Jum'ah. Namun sebahagian para ulama, dan ini dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka menjelaskan bahwa seorang musafir memiliki dua keadaan. Ada seorang musafir yang berstatus sebagai seorang musafir yang sair. Yang dimaksud sair yaitu yang sedang melakukan perjalanan. Yang sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, seorang musafir yang nazil. Musafir akan tetapi dia dalam keadaan beristirahat. Yani tidak sedang dalam keadaan melakukan perjalanan. Adapun bagi seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, misalnya seorang dari Balikpapan mau berangkat ke Batam pada hari Jumat, maka dia pun berangkat di pagi hari jam 9, jam 10. Di pertengahan jalan bertepatan dengan ditegakkannya salatul Jum'ah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka melewati masjid tersebut. Apakah diharuskan bagi orang-orang yang melakukan safar ini untuk berhenti, lalu kemudian singgah di salah satu masjid dan menegakkan salatul Jum'ah? Para ulama mengatakan tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berhenti. Disebabkan karena musafir, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan salatul Jum'ah. Namun apabila seorang musafir yang nazil, dia berangkat dari Balikpapan misalnya, berangkat ke Bontang. Di Bontang kurang lebih dia tinggal selama 3 hari.
hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hari Sabtu dia akan kembali. Maka pada saat dia berada di Bontang bertepatan dengan hari Jumat, dan dia tinggal di rumahnya atau di rumah keluarganya, rumah kerabatnya, dia mendengarkan dikumandangkannya adzan. Apakah diharuskan dan diwajibkan dia bagi dia untuk menegakkan salatul Jumat? Sebab dia tidak sedang melakukan perjalanan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang sahih dalam hal ini ketika dia tidak memiliki udzur dan dia kondisinya sama seperti seorang yang muqim dan dia mendengarkan adzan dikumandangkan, maka wajib bagi dia untuk mendatangi masjid untuk menegakkan salatul Jum'ah bersama dengan orang-orang yang muqim. Sebab dia telah mendengarkan panggilan adzan dan dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menegakkan salat al-Jum'ah, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah dan tinggalkan jual beli. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-shalah," ini diarahkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, apabila diseru untuk menegakkan salatul Jum'ah. Dan dia termasuk di antara kaum muslimin yang mendengarkan panggilan azan dalam keadaan dia tidak memiliki udzur dan dia tidak sedang melakukan perjalanan, sehingga dia pun wajib untuk mendatangi masjid tersebut apabila dia tidak memiliki udzur. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-jumu'atu ala kulli man sami'a an-nida." Salatul Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang mendengarkan panggilan azan. Orang yang mendengarkan panggilan azan. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mengatakan, "Man sami'a an-nidaa thumma lam yujid min ghairi uzrin fala salata lahu." Man sami'a an-nidaa thumma lam yujid min ghairi uzrin fala salata lahu. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu kemudian dia tidak menjawabnya, yakni tidak mendatanginya tanpa memiliki udzur sama sekali, maka tidak ada salat baginya. Maka riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang musafir apabila dia dalam kondisi sedang melakukan perjalanan, maka tidak ada kewajiban baginya. Namun apabila dia dalam keadaan tidak sedang melakukan perjalanan, permasalahan ini. Jadi dari kesimpulan apa yang kita sebutkan, dari kaum muslimin yang mereka diberi udzur dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghadiri salatul Jum'ah, jika kita menggabung antara riwayat Tariq bin Syihab dengan riwayat Ibnu Umar, meskipun riwayat Ibnu Umar ini lemah, namun kita berhujjah dengan riwayat yang lain, berarti orang-orang yang memiliki udzur yang disebutkan dalam riwayat tersebut ada 5. Yang pertama, budak sahaya. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, anak yang belum balik. Yang keempat, orang sakit. Yang kelima,
seorang yang dalam keadaan sedang melakukan perjalanan safar. Nah, sebagian para ulama, dan itu mayoritas, mereka menyebutkan orang yang keenam atau golongan yang keenam yang tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan salatul Jum'ah. Golongan yang keenam adalah ahlul badiyah. Ahlul badiyah, orang-orang badu, al-a'rab, yang mereka tinggal di kemah-kemah dan yang semisalnya, sehingga tinggalnya mereka tidak menetap. Dan orang-orang seperti ini, ma'asyar rahimakumullah, masih kita dapatkan sampai sekarang. Di sebagian, seperti di Yaman, itu masih ada orang-orang badu yang mereka tidak menetap tinggalnya. Kadang tinggal di satu tempat, terus pindah lagi, kemahnya dibongkar, cari tempat lain. Kadang pasir luas. Beda kalau seorang di Indonesia ini mau tinggal di satu tempat, dilarang, ini tanah milik orang. Nah, ini sudah dimiliki orang lain. Ya, adapun di negeri Arab, padang pasir masih luas sekali. Nah, maka mereka menetap, ya sudah, tinggal lagi di situ. Dalam beberapa waktu kemudian pindah lagi, cari lagi tempat yang lain. Ini orang-orang baru. Ya. Yang mereka tidak menetap tinggalnya. Maka para ulama mengatakan mereka ini tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan salatul Jum'ah. Disebabkan karena tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintah mereka untuk menegakkan salatul Jum'ah. Nah, walhasil ini yang disebutkan dalam kitab-kitab madhab, dalam madhabul Hanabila, madhabul Syafi'iyah dan yang lainnya, mereka menyebutkan syarat. Jadi bahkan sebagian para ulama menganggap bahwa termasuk di antara syarat sahnya ditegakkannya salatul Jum'ah adalah al-istitan. Yang dimaksud al-istitan menetap dan tidak berpindah-pindah. Menetap dan tidak berpindah-pindah. Sehingga mereka yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak punya tempat tinggal yang tetap. Bukan yang dimaksud di sini, ma'asyarul rahimakumullah, sebagian mereka yang suka berpindah kontrakan dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Bukan ini yang dimaksud, ya. Jangan sampai ada yang menyangka, wah, ini saya sering tiap bulan pindah kontrakan, maka sama seperti orang badu. Nah, wallahu ta'ala, bukan ini yang dimaksud. Namun mereka yang disebutkan para ulama adalah ahlul khiyam. Orang-orang yang tinggal di kemah-kemah yang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sebagian para ulama bahkan menyebutkan ini sebagai syarat. Syarat sahnya salatul Jum'ah al-istitan. Apabila mereka menetap, masjidnya tetap dan tidak berpindah-pindah. Apabila keadaan mereka berpindah-pindah, maka tidak ada kewajiban. Bahkan sebagian menyebutkan tidak sah. Tidak sah pelaksanaan salatul Jum'ah mereka. Nah, karena mereka tidak menetap di sana. Lalu dibangun di atas permasalahan ini
Ya. Karena sekarang tentu kondisi semakin berkembang. Nah, dalam sebagian keadaan kaum muslimin, terkadang mereka tinggal di sebuah tempat dan mereka tidak menetap di sana. Mereka tidak menetap di tempat tersebut. Kemudian kembali. Ya, seperti kondisi sebagian karyawan yang mereka tinggal di rik-rik besar untuk bekerja. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa kondisi mereka ini sama seperti kondisinya orang-orang Badu yang mereka di sana tidak menetap dan itu bukan menjadi tempat tinggal mereka. Mereka ke sana hanya untuk bekerja, kemudian setelah itu mereka kembali. Dan dibangun di atas permasalahan ini pula, sebagian para ulama pun berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan sholatul Jumat. Dan bahkan sebagian yang mereka mengatakan bahwa ini syarat ditegakkannya sholatul Jumat adalah al-istitan, menetap di perkampungan, di penduduk. Ya, tidak terpencil. Maka mereka mengatakan bahwa sholat Jumat mereka tidak sah. Dan mereka harus menegakkan sholatul zuhur. Mereka harus menegakkan sholat al-zuhur. Dan sempat dikeluarkan fatwa al-lajnah ad-daimah seputar permasalahan ini. Ketika karyawan dari Aramco mereka bertanya, kondisi mereka sampai seperti karyawan-karyawan mereka bekerja di rik-rik itu. Dan para ulama memfatwakan bahwa mereka tidak boleh melaksanakan sholatul Jumat. Hingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada sebagian yang memfatwakan dan menyebarkan fatwa ini sehingga menyebabkan kebingungan sebagian karyawan. Apa yang harus mereka lakukan? Walhasil wallahu ta'ala alam, di sini ada dua permasalahan yang ingin kita sebutkan. Permasalahan yang pertama adalah apakah status mereka di tempat tersebut, status mereka sebagai musafir, ini masalah. Ya. Dan yang sahih dalam hal ini, dan sudah pernah kita bahas tentang kondisi kapan seorang dikatakan sebagai musafir, yang sahih bahwa mereka yang tinggal di rik-rik, status mereka sebagai musafir. Sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan sholatul Jumat. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan sholatul Jumat. Dan kewajiban bagi mereka untuk mengqasar sholat mereka. Pada saat mereka mengerjakan sholatul zuhur, mereka mengqasar 2 rakaat. Sholatul asar, qasar 2 rakaat. Sholatul isya, qasar 2 rakaat. Dan seterusnya. Karena mereka berstatus sebagai musafir. Ini yang wallahu ta'ala a'lam, yang zahir bagi ana. Dari dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang mereka tinggal di sana selama 2 pekan, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka. Status mereka sebagai musafir selama mereka berada di rik tersebut. Namun mungkin ada di antara kaum muslimin yang berpendapat bahwa mereka di sana statusnya sebagai orang yang mukim, mungkin. Sehingga tentunya dalam hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, patut bagi kita untuk berlapang dada dan tidak memaksakan pendapat kita kepada yang lainnya. Mungkin di antara mereka ada yang berpendapat bahwa lebih dari 4 hari maka status mereka mungkin di tempat tersebut. Ada yang berpendapat demikian.
Nah, sehingga mereka pun menyempurnakan salat-salat mereka. Salatul zuhur 4 rakaat, salatul asar 4 rakaat, salatul isya 4 rakaat. Dan dibangun di atas pemahaman ini pula tentunya mereka menegakkan salatul Jum'ah. Mereka menegakkan salat al-Jum'ah. Dan tentunya bagi kita yang tinggal di sana mengikuti mereka yang sedang melaksanakan salatul Jum'ah. Sama halnya seperti seorang musafir yang tinggal di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin yang muqim, maka dia pun ikut mengikuti pelaksanaan salat al-Jum'ah. Ya, meskipun dia berkeyakinan bahwa dia berstatus sebagai musafir yang tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan salatul Jum'ah. Kemudian yang kedua, permasalahan al-istitan. Masalah al-istitan, menetap. Ya, yakni berada di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin secara umum. Apakah ini syarat atau tidak? Ini juga masih menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebab mereka mengatakan tidak sahnya salat Jumat di rik-rik tersebut dibangun di atas pemahaman bahwa termasuk syarat salatul Jumat adalah al-istitan. Harus menetap di tengah-tengah perkampungan. Jika tidak demikian, seperti di lautan, meskipun dia menetap, yakni tidak bergerak ke sana kemari, ya, namun dia jauh dari perkampungan, maka kata mereka tidak ada kewajiban, bahkan tidak sah. Mereka menganggap ini sebagai salah satu syarat. Dan perlu difahami ma'asyarakat rahimakumullah bahwa menjadikan istitan ini sebagai syarat perlu ditinjau kembali. Meskipun telah menjadi pendapat sebagian para fuqaha. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau sangat tegas membantah pendapat para fuqaha yang menjadikan ini sebagai syarat sahnya salatul Jum'ah. Beliau sebutkan dalam kitab beliau As-Sailul Jarrar jilid 1 halaman 298 ketika menyebutkan syarat ini, wa masjid fi mustawtin, syarat istitan sebagai syarat sahnya salat yang disebutkan salatul Jum'ah yang disebutkan oleh sebagian fuqaha. Kata beliau Al-Imam Syaukani rahimahullah, aqulu wa hadha asy-syartu aidan lam yadull alaihi dalilun yasluhu litamassuk bihi limujarrad al-istihbab fadlan 'an asy-syartiyyah wa laqad kathara at-tala'ub bihadhihi al-ibadah wa balagha ila haddin taqdi minhu al-'ajab wal haqqu anna hadhihi al-jum'ah fariidatun min fara'id Allah subhanahu wa shi'arun min shi'arat al-islam وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. Kata beliau rahimahullah, saya berkata syarat ini, syarat istitan, ya, menetap di perkampungan, tengah perkampungan, sebagai syarat sahnya salatul Jum'ah, ini juga tidak ditunjukkan oleh dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengatakan dianjurkannya. Dari kata beliau, untuk menetapkan sebagai dalil istitan itu sebagai alasan atau sebagai hujjah dianjurkan menegakkan salatul Jum'at di perkampungan kaum muslimin, untuk mengatakan sunnahnya saja nggak ada, untuk mengatakan istihbabnya saja, disukainya saja nggak ada, fadlan dan syartiyah, apalagi kalau ingin dijadikan sebagai syarat. Mana dalilnya bahwa seorang yang tinggal di pedalaman jauh dari perkampungan
pemukiman kaum muslimin mereka tidak boleh menegakkan salatul Jum'ah. Mana dalilnya? Mana yang menunjukkan syarat? Kalau untuk menetapkan syarat kan jelas. Ada dalil yang sahih yang bisa dibangun di atas pendapat tersebut. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah rukun. Tidak membaca Al-Fatihah tidak ada salat. Ini jelas dalilnya. La yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Ini jelas menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan salat tanpa wudu tidak sah salatnya. Sebab syaratnya dia harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah, dalil yang jelas menunjukkan bahwa ini syarat, ini rukun. Sekarang mana dalil, kata beliau, mana dalil yang menunjukkan bahwa termasuk syarat sahnya ditegakkan salatul Jum'ah harus di tengah pemukiman. Istitan, menetap. Kata beliau, walaqad kathurat tala'ub bi hadhihi al-ibadah. Dan sudah banyak permainan dalam permasalahan ibadah ini. Bahkan sampai kepada perkara yang sangat mengherankan. Ini menetapkan sesuatu sebagai syarat, padahal itu bukan syarat. Tidak disebutkan dalam kitabullah dan dalam sunnah Nabi SAW. Lalu kata beliau, yang benar bahwa sholat Jumat merupakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban telah ditetapkan oleh Allah. Dan merupakan satu syiar di antara syiar-syiar Islam. Dan merupakan satu salat di antara salat-salat yang ada. Maka barang siapa yang menyangka bahwa ada satu syarat yang teranggap dalam ibadah salat Jumat, ya, yang tidak ada syarat tersebut pada salat-salat yang lainnya, lalu tidak didengarkan dari dia ucapan tersebut kecuali dengan dalil. Ini tidak teranggap ucapannya tersebut kecuali apabila dia mendatangkan dalil dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa kaum muslimin pada saat mereka berada di rik-rik atau yang semisalnya, tatkala mereka menegakkan salatul Jum'ah, sangat berat untuk mengatakan bahwa salat Jumat mereka tidak sah. Ya, sangat berat untuk mengatakan bahwa salat Jumat mereka tidak sah. Sebab tidak dibangun di atas dalil syarat tersebut. Sehingga apabila mereka mengerjakan, maka insyaallah ta'ala merupakan amalan yang diterima. Meskipun ya Allah ta'ala alam yang zahir, yang nampak bahwa mereka berstatus sebagai musafirin, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan salatul Jum'ah, dan cukup bagi mereka mengerjakan salat az-zuhur. Namun jika mereka menegakkan salatul Jum'ah, maka jangan kita terlalu memudahkan untuk menghukumi bahwa ibadah salat Jumat yang mereka kerjakan adalah salat yang tidak sah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza istawa 'ala al-minbar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau telah tegak di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka kami pun menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Walahu syahidun min hadis Al-Bara' 'inda Ibn Khuzaimah. Dan hadis ini memiliki penguat dari hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Hadis ini, ma'asyiral rahimakumullah, hadis Abdullah bin Mas'ud, dari sisi kedudukan dan keabsahan riwayat ini
telah disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Sebab hadis ini itu diriwayatkan dari jalur seorang perawi yang bernama Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah. Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah ini yang meriwayatkan hadis dari Mansur, dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Sementara Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah ini adalah perawi-perawi yang tertuduh berdusta. Bahkan sebagian para ulama seperti Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in menghukum bahwa dia berdusta. Muhammad bin Al-Fadl bin Atiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berkata tentang Muhammad bin Al-Fadl ibn Atiyah, "Laisa bi syai' hadithuhu hadithu ahli al-kadhib." Orang ini enggak teranggap sama sekali. Hadisnya sama seperti hadisnya orang-orang yang suka berdusta. Demikian pula Al-Jawzajani mengatakan si fulan kadzdzab. Bahwa dia ini Muhammad bin Fadl adalah seorang pendusta. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz, yaitu riwayat Al-Bara'. Hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun riwayat ini tidak diketahui ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Namun disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya riwayat ini, dan beliau ketika menyebutkan riwayat ini itu melalui jalurnya Ibnu Khuzaimah. Melalui jalur Ibnu Khuzaimah. Yang inti dari riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik ke atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan hadzal khabar indi ma'lul. Adapun riwayat ini menurut saya adalah riwayat yang ada penyakit padanya, yakni menunjukkan kelemahannya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau juga menyebutkan penguat dari jalur yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir dari Muti' Al-Ghazal. Muti' Al-Ghazal meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar aqbalna biwujuhina ilaih. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau pada saat beliau telah naik ke atas mimbar. Dan Syekh Al-Albani yang zahir beliau mengumpulkan jalur-jalurnya dan berkesimpulan bahwa seluruh jalur-jalur tersebut bisa dihasankan riwayatnya. Hadis tersebut bisa dihasankan. Oleh karena itu beliau menyebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah pada jilid 5 nomor hadis 2080. Nomor hadis 2080. Walhasil, meskipun riwayat ini ada pembicaraan di kalangan para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, namun ada pula yang melemahkan. Tidak sedikit dari para ulama yang melemahkannya, termasuk di antara Imam Tirmidzi rahimahullah. Namun amalan ini adalah merupakan amalan as-salaf wal khalaf. Dalam artian amalan ini pada hari Jumat, pada saat khatib naik ke atas mimbar, merupakan kebiasaan para ulama salaf dari kalangan para sahabat dan yang lainnya. Mereka menghadapkan wajah-wajah mereka ke khatib. Mereka mengarahkan wajah-wajah mereka ke arah khatib. At-Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, wal amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairihim. Dan beramal tentang amalan ini, menghadapkan wajah-wajah ke arah khatib, ini adalah amalannya para ulama semenjak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Yastahibbuna istiqbal al-imam idza khataba.
di mana mereka menyukai menghadap ke arah imam pada saat imam itu berkhutbah. Pada saat imam berkhutbah. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa la yasihhu fi hadzal bab 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Dan ini pendapatnya Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah. Lalu kata beliau, dan tidak sahih satupun riwayat dalam permasalahan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melemahkan riwayat-riwayat tentang hal ini, namun beliau menetapkan bahwa ini yang diamalkan oleh para ulama salaf. Ini yang diamalkan oleh para sahabat. Ya. Sehingga tatkala masyhur di kalangan para sahabat, maka ini ya tentu menguatkan bahwa kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut meskipun lemah memiliki sisi kekuatan. Memiliki sisi kekuatan, karena tidak mungkin amalan ini menjadi masyhur di kalangan para sahabat lalu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka senantiasa mengamalkannya, para sahabat mereka mengamalkannya tanpa ada yang mengingkari, menunjukkan bahwa ini memiliki asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan, wa ahaditsul babi wa in kanat ghayra balighatin ila darajati al-i'tibar faqad 'awadaha 'amalu salaf wal khalaf 'ala dhalik. Dan hadis-hadis dalam permasalahan ini meskipun tidak sampai kepada tingkatan bisa dikuatkan dan bisa dijadikan sebagai hujjah, maka ini telah dibantu dan dikuatkan dengan amalannya para ulama salaf dan khalaf, di mana mereka mengamalkan amalan ini. Sehingga bagi yang mengamalkan insyaallah taala yang demikian tidak mengapa, karena dia telah mengikuti salaf. Karena dia telah mengikuti salaf. Terlebih lagi bahwa Asy-Syaikh Al-Albani menguatkan jalur-jalurnya sehingga beliau sampai kepada kesimpulan hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa hikmahnya pada saat kita menghadap ke imam pada hari Jumat? Kata para ulama, hikmahnya agar kemudian seorang konsentrasi pada saat dia mendengarkan khutbatul imam. Sebab yang dikehendaki pada saat imam berkhutbah adalah menyimak, bukan tidur nyenyak. Ya, ada sebagian kaum muslimin, masya Allah, kalau hari Jumat sudah menjadi rutinitasnya, tiap khutbah mesti tidur dia. Tiap khutbah tidur. Subhanallah. Seakan-akan itu menjadi tempat yang paling cocok untuk tidur di siang hari. Masya Allah. Padahal yang menjadi tujuan adalah menyimak. Bahkan seorang yang menghilangkan konsentrasinya saja, sibuk dengan hal yang lain, tidak diperbolehkan. Ada seorang menegur temannya, mengatakan amsik saja nggak boleh. Idza qulta li sahibika amsik yaumal jum'ah wal imam yakhutub faqad lagaut. Apabila kamu mengatakan pada temanmu, amsik, diam kamu pada hari Jumat, kamu yang telah berbuat lahu, terancam batal Jumatmu, yakni tidak mendapatkan pahala Jumat. Nah, bagaimana kemudian kondisi seorang tidak memperhatikan khutbah? Ya, para ulama juga memperingatkan mereka-mereka yang tidak bersantai ria pada saat khutbah, duduk di belakang, kemudian sandaran, ya, tidak memperhatikan, bahkan sebagian mereka ada yang ngobrol, melanggar hak-hak Jumat, melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin, dan hendaknya mereka menyimak khutbatul imam, ya, semoga mereka mendapatkan fawaid. Nah, hanya saja para ulama, ya, tentu yang apabila khutbah tersebut adalah khutbah yang bermanfaat, khutbah yang ilmiah, khutbah yang benar-benar memberi nasihat yang baik di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.